Kalau yang saran kedua, seperti tadi yang udah kita bahas, kita bisa coba pahami diri kita dulu. Gimana tuh berarti? Jadi, mumpung kita di perantauan ini ada baiknya juga, kita juga harus bisa menyusun atau memikirkan apa yang mana prioritas kita nih. Kayak gitu. Dan nilai-nilai yang penting untuk kita apa? Karena ini itu sangat penting buat kita ketika kita memulai pertemanan yang baru di tempat perantauan, karena kan kita itu bisa tahu nih secara nggak langsung, kita bisa milah mana yang sesuai sama kita dan mana juga yang bisa membuat kita makin bertumbuh ke arah yang baik, atau kata lainnya bisa saling mendukung. Jadi dengan paham dengan apa yang ada di diri kita, prioritas kita apa itu. Iya, jadi waktu kita merantau kan kita masuk ke setting yang baru ya. Iya, dan waktu di setting yang baru kita juga nyusun apa sih yang aku mau dapat di sini. Gitu. Jadi susun. Iya, prioritas kayak misalkan kalau kita sekolah ya kita harus memprioritaskan sekolah lah gitu. Temen ini ya memang yang membantu kita untuk bisa tetap survive, tapi jangan sampai geger temen kita jadi lupa sama tujuan awal kita kayak gitu lah contohnya. Bagus banget nih, bagus banget, mantap. Nah, kalau karena apalagi nih ya, ketiga nih untuk yang saran ketiga sebagai perantau untuk ketemu teman. Sebagai perantauan kita masuk ke lingkungan yang baru dengan adat istiadat yang beda dari kita mungkin ya, seperti Mbak tadi, bahkan yang domestik dari Kalimantan ke Solo aja itu udah ada culture shock gitu. Apalagi kalau yang perpindahannya antar negara atau antar benua gitu kan. Nah, harus sensitif sama budaya tempat kita berada. Kan ada peribahasanya ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah. Cobalah sensitif sama budaya setempat. Kayak aku kurang setuju ya, aku nggak setuju sama tipe-tipe yang kalau udah pindah ke tempat lain terus mereka memilihnya untuk memaksakan pemahaman dari tempat mereka berasal gitu, terus di mana mereka berada, oke, pokoknya waktu di tempat gue tinggal dulu tuh gue kayak begini gaya hidupnya, jadi harus kayak gitu juga di sini gitu. Nah, itu aku nggak setuju sama yang seperti itu. Jadi kalau kita ada di tempat orang ya seperti kalau kita bertamu ke rumah orang gitu kan, kita kan nggak tiba-tiba masuk pakai sandal semaunya terus injek-injek sofanya. Itu ya jangan seperti itulah. Kita tetap menunjukkan kehormatan gitu, hormatlah sama budaya setempat, jangan ngotorin lingkungannya gitu. Kalau ada kultur di mana mereka sukanya tepat waktu, ya kita juga coba sedikit menyesuaikan sama itu. Jadi itu penting ya Mbak untuk bisa memahami bagaimana kultur budaya di mana kita berada saat itu, dan sebenarnya itu juga bisa membantu kita untuk membuka wawasan kita kan. Iya, benar. Jadi kalau kita waktu kita dihadapin sama culture shock itu kan kayak shock banget nih aku, beginilah cara hidup di tempat yang lain. Gitu. Jadi ya itu tadi membuka wawasan kita. Iya. Dan mungkin di sini memahami juga bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Maksudnya terutama kayak budaya, contohnya kalau budayanya yang budayanya benar-benar mungkin signifikan berbedanya ya. Terus kan bukan berarti kita itu harus ikut-ikutan gitu, tapi sebenarnya di sini memahami adalah supaya kita respect aja gitu loh. Jadi kayak apa yang bisa kita lakukan itu masih di batas kayak kita tuh mau menghormati bagaimana kultur mereka, tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan juga seperti itu. Karena kalau untuk yang tepat waktu kan itu lebih ke ya udah, itu kebiasaan. Iya sih, itu harus mau nggak mau ya namanya kamu dari situ kamu harus ikutin. Di mana-mana kamu malah harus bisa tepat waktu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan budaya yang lebih kayak ke soal pergaulan gitu kan, yang mungkin
nggak semua orang nyaman dengan cara bergaul yang seperti itu. Kayak kalau misalnya nih dari contohnya di Jepang itu ngomong blak-blakan itu sangat dianggap nggak bagus. Jadi kalau kamu pengen ngomong jujur-jujuran gitu, katanya kamu harus mabok dulu, baru bisa ngomong jujur. Nah, dan maboknya bukan yang cuma mabok kayak minum 1 gelas wine atau 1 gelas bir doang gitu. Maboknya yang sampai 2 botol sake atau soju gitu gitu yang sampai blur bawah gitu. sadar. Nah, ya kalau kita nggak nyaman ya kita bisa kan sebenarnya bikin batasan gitu. Kan mungkin ya ikut nimbrung tapi bisa ngomong, oh aku nggak mau minum sebanyak itu. Iya, itu mereka menghargai sih sebenarnya kalau sebenarnya menghargai juga kita kan. bisa jujur gitu. Memang dari awal. Tapi bukan berarti bukan berarti juga kita malah jadi ngomongin ya kayak apa sih kalian kok harus sampai minum dulu? Nggak boleh. Ya itulah gimana caranya, kenapa kita pentingnya dipahami, pentingnya memahami mereka. Itu jadi kita mengerti mereka punya kultur seperti ini, mungkin juga karena ada cerita di balik itu atau gimana. Jadi kenalilah batasan dirimu supaya kita itu bisa berteman yang sehat meskipun kita di perantauan. Betul.